ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulail arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini mengambil tema tentang Syahrul Muharram atau bulan Muharram. Kalau kita berbicara tentang bulan Muharram, maka berbicara tentang bulan yang mendapatkan perhatian dari banyak agama. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam, dan yang keempat Syiah. Dari mana kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini? Kalau untuk kelompok 1, 2, 3 berdasarkan hadis. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, tatkala Nabi SAW tiba pertama kali di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Nabi kemudian bertanya kepada mereka, apa alasan kenapa kalian berpuasa di hari ini? Maka kemudian mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Maka tatkala Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, Musa sujud syukur kepada Allah. Kemudian dia lanjutkan berpuasa di hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan dirinya dan Bani Israel. Maka Nabi SAW kemudian akhirnya berkata, ana aula minkum. Aku itu lebih berhak mengikuti Musa dibandingkan dengan kalian. Fasomahu wa amara bisiyami. Maka Nabi SAW pun kemudian akhirnya berpuasa di Asyura, dan kemudian memerintahkan para sahabat untuk ikut-ikutan berpuasa di hari Asyura. Maka dari sini bisa kita simpulkan Nabi SAW memberikan informasi bahwasanya umat-umat terdahulu, bahkan yang termasuk agama-agama sebelum Islam itu datang, telah mengistimewakan bulan Muharram, diantaranya minimalnya ada satu hari yang begitu mulia. Adapun kalau kita bicara tentang orang-orang Syiah, maka orang Syiah juga termasuk kelompok yang mengistimewakan bulan Muharram. Bahkan keistimewaan bulan Muharram ini bagi orang Syiah itu mulai dari awal bulan sampai nanti Asyura itu selesai. Orang-orang Syiah itu kemudian di bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mengurangi aktivitas. Biasanya mereka berada di rumah saja sampai nanti mereka baru keluar rumah untuk ikut hari kesedihan bersama, hari berduka cita yang disebut dengan Asyura. Ini fakta pertama ketika kita bicara tentang bulan Muharram. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang bulan Muharram, seringkali dihubungkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Akan tetapi di masyarakat ada beberapa keyakinan yang perlu diluruskan karena ternyata kurang pas atau tidak sesuai. Yang pertama apa? Tidak sedikit masyarakat kita punya keyakinan bahwasanya para sahabat itu hijrah di tanggal 1 Muharram. Maka ini salah, karena para sahabat itu hijrahnya mulai dari akhir bulan Dzulhijjah dan selesai di bulan Safar. Kemudian yang kedua, kesalahan di masyarakat itu apa? Mereka menyangka Nabi itu hijrahnya pada tanggal 2 Muharram, satu hari setelah para sahabat hijrah. Ini pun juga salah. Tatkala para sahabat sudah selesai hijrah di bulan Safar, Nabi itu baru mulai safarnya, baru mulai hijrahnya, dan selesai sekitar bulan Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga, ada juga yang menduga kalender hijrah itu sudah ada di zaman Nabi. Ini juga salah banget, karena
kalender Hijriah itu baru muncul pada tahun 17 Hijriah di zaman Umar. Umar bin Khattab sengaja mengeluarkan atau menerbitkan kalender Hijriah. Itu pun karena usulan dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu salah seorang pembantu kekhilafahan Umar bin Khattab yang suatu ketika ngadu. Gara-gara nggak ada kalender, beliau itu kemudian kewalahan menangani ratusan surat yang datang setiap hari. Karena surat-surat yang datang itu tidak ada tanggalnya, beliau khawatir surat-surat yang baru datang langsung ditangani, sedangkan surat-surat yang sudah lama datang belum tertangani. Tapi kalau ada tanggalnya kan enak, yang lebih dulu ditangani lebih dulu. Maka dia mengusulkan kepada Umar bin Khattab agar membuat sebuah penanggalan atau kalender, dan Umar bin Khattab membentuk tim kecil yang di dalam tim itu ada beberapa usulan. Gimana kalau kemudian patokannya hari lahir Nabi? Gimana kalau patokannya hari wafat Nabi? Gimana kalau patokannya adalah hari di mana Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Dan ada usulan gimana kalau patokannya adalah peristiwa hijrahnya Nabi. 3 usulan pertama ditolak oleh Umar bin Khattab dan usulan terakhir itu yang kemudian diterima. Maka semenjak saat itu kaum muslimin punya kalender Hijriah. Kemudian yang keempat, di antara kesalahan masyarakat kita terhadap kalender Hijriah itu adalah mereka menyangka yang memberikan nama Muharram sampai Dzulhijjah itu adalah Nabi. Ini juga salah. Karena dalam fakta sejarah penamaan bulan-bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah itu sudah ada jauh sebelum Nabi dilahirkan. Bahkan konon sudah ada selama berabad-abad. Jadi istilah Muharram sampai Dzulhijjah itu sudah dikenal oleh orang Arab. Meskipun ada sebagian suku Arab itu yang punya nama tersendiri untuk beberapa bulan. Tetapi seandainya disebutkan 12 bulan ini mereka saling mengetahui dan saling mengenal. Maka ini beberapa hal yang perlu kita luruskan di masyarakat terkait dengan beberapa keyakinan dalam sejarah yang ternyata tidak demikian. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang perayaan 1 Muharram atau tahun baru Islam. Maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum perayaannya. Kelompok yang pertama mengatakan merayakan tahun baru Islam itu hukumnya boleh. Alasan mereka adalah keumuman dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang berasal dari hati. Karena peristiwa hijrah itu dianggap sebagai momen bersejarah dan momen penting yang perlu bagi umat mengetahui bahkan mengingatnya, maka ketika merayakan 1 Muharram atau peristiwa hijrahnya Nabi itu kemudian dianggap sebagai sebuah syiar. Tetapi tidak sedikit juga ada yang kontra, yang mereka mengatakan tidak boleh ada perayaan tahun baru Islam. Alasannya apa? Yang pertama, nggak ada tuntunan dari para generasi salaf. Di zaman sahabat nggak ada, tabiin nggak ada, tabiin nggak ada, dan sampai generasi-generasi sesudahnya. Kemudian alasan yang kedua, kalau ini nanti dirayakan, terkesan akan muncul hari raya baru di dalam Islam. Padahal Islam itu hanya punya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga 2 kelompok ini terkesan tidak bisa disatukan. Sehingga jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya adalah kita menghormati saudara-saudara kita yang merayakan tahun baru Islam 1 Muharram dengan syarat kegiatannya Islami, kegiatannya bukan kemaksiatan. Tahun baru Islam atau 1 Muharram kok kemudian dangdutan, joget-joget dan sebagainya, itu yang kita tentang. Kalau kemudian ingin mengadakan pengajian, mengadakan mudzakarah, mengadakan kegiatan untuk mengingat peristiwa penting hijrah, silahkan. Tapi kalau kemudian bentuknya adalah kemaksiatan, itu yang kemudian kita tentang. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah
Di bulan ini, khususnya di tanggal 10 kemarin, maka seringkali kita mendapati fenomena orang-orang yang mengaku Islam tapi bukan Islam melakukan ritual berdarah, khususnya dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Terkait dengan ritual berdarah Syiah Rafidhah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita bertemu dengan orang-orang Syiah khususnya Rafidhah yang mereka melakukan ritual berdarah setiap tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Asyura, maka kita bisa merenungkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ibnu Katsir itu pernah mengatakan, di zaman Nabi ketika masih hidup saja, banyak orang-orang hebat yang mati syahid. Seperti para sahabat yang gugur dalam perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Tapi Nabi tidak menjadikan hari khusus, hari kesedihan yang disebut dengan maktam. Kalaupun misalnya Husain radhiyallahu anhu adalah orang yang soleh, kematiannya menjadi sebuah peristiwa besar di dalam Islam. Di dalam Islam ada orang yang lebih mulia daripada Husain, yaitu siapa? Bapaknya, Ali bin Abi Thalib. Tapi nyatanya ketika Ali bin Abi Thalib nggak ada maktamnya, nggak ada hari kesedihannya. Bahkan ada orang yang lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu Utsman. Meninggalnya Utsman pun tidak ada maktamnya. Ada orang yang lebih mulia daripada Utsman, yaitu Umar. Meninggalnya Umar juga nggak ada maktamnya. Bahkan ada orang yang lebih mulia daripada Umar, yaitu Abu Bakar. Ternyata meninggalnya juga tidak ada maktamnya. Bahkan manusia yang paling mulia, bahkan tidak ada yang menunggu beliau ketika wafat, yaitu Rasulullah SAW, ketika meninggal pun tidak ada maktamnya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mempertanyakan apa dasarnya orang-orang Syiah kemudian menjadikan hari kematian Husain terkesan lebih hebat, lebih dahsyat daripada kematian orang-orang sebelum atau orang-orang yang lebih mulia dibandingkan Husain radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang ritual mereka, maka aktivitas mereka itu seringkali bertentangan dengan larangan-larangan yang terdapat di dalam hadis. Misalnya Nabi SAW itu pernah bersabda, la'anallahu man latamal hudud wa syaqal juyub wa da'a bid'ah wa jahiliyah. Allah melaknat orang yang menampar pipi, yang merobek-robek kantong dan berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Maka kalau kemudian kita lihat ritual orang Syiah Rafidhah melakukan hal demikian, maka termasuk yang dilaknat di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang masalah ritual orang Syiah ketika mereka melakukan ritual berdarah di Asyura, maka termasuk perkara yang muhdas, perkara yang diada-adakan di dalam Islam. Dan Nabi SAW pernah bersabda, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang perkara baru itu adalah bid'ah, bid'ah itu sesat dan kesesatan itu berada di dalam neraka. Kemudian komentar kita terhadap ritual berdarahnya orang-orang Syiah. Mereka seringkali tatkala merayakan Asyura seringkali mendatangkan syair-syair yang membuat orang yang datang itu sedih atas kematian Husain. Tetapi di waktu yang sama mereka juga mencaci maki para sahabat. Padahal mencaci maki para sahabat itu sudah dilarang oleh Nabi tatkala Nabi SAW bersabda, la tasubu ashabi. Jangan pernah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Kenapa? Orang yang membersamai Nabi dalam suka dan duka. Bahkan para ulama sepakat di antara faktor penyebab Nabi SAW itu sukses dalam berdakwah adalah keterlibatan para sahabat. Bahkan manusia yang kedatangan Al-Quran, manusia yang sering dijadikan mitra bicara Allah di dalam Al-Quran itu adalah para sahabat. Bagaimana mungkin generasi terbaik di dalam Islam kemudian dicaci maki oleh orang-orang Syiah yang tidak hadir dalam perjuangan Nabi, yang tidak menyaksikan Al-Quran diturunkan, bahkan tidak ikut merasakan pengorbanan yang begitu besar tatkala Nabi SAW memperjuangkan Islam. Kemudian yang kelima, berbicara tentang ritual Asyura, maka ada beberapa hal yang perlu kita waspadai terkait dengan alur penyesatan orang Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kalau bapak dan ibu ketemu dengan orang-orang Syiah,
hati-hati, biasanya mereka itu pertama akan menggiring untuk mengamini hadis Godirhum menurut mereka. Hadis Godirhum itu apa sih? Godir itu artinya sungai kecil, Hum itu daerahnya. Godirhum itu terletak di antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah dibandingkan ke Mekah. Kalau dari Mekah sekitar 250 kilo, tapi kalau dari Madinah sekitar 150 kilo. Berarti jarak antara Mekah dan Madinah itu sekitar 400 km. Nah, tatkala Nabi itu selesai melaksanakan haji yang dikenal dengan haji wada, Nabi berhenti di tempat itu, kemudian Nabi memberikan wejangan atau nasihat kepada para sahabat. Yang hadis Godirhum ini oleh para ulama hadis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kata para ulama hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW itu bercerita tentang keluarga beliau, berbicara tentang Ali, tapi belum bicara tentang kemaulaan Ali bin Abi Thalib. Hadis yang kedua bicara tentang Ali itu adalah maula. Lafalnya adalah man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Dan hadis yang ketiga kemudian ada tambahan, tatkala Nabi SAW konon berdoa, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wakhdul man khodalahu. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya, perangilah orang yang memeranginya, tolonglah orang yang menolongnya, dan rendahkanlah orang yang merendahkannya. Jadi para ulama mengamati hadis ini ada riwayat-riwayat yang sangat pendek, ada yang pertengahan, dan ada yang panjang. Yang 3 riwayat ini diamini kesohihannya oleh para ulama hadis. Hanya saja hadis ini kemudian dipelintir oleh orang-orang Syiah. Gara-gara Nabi itu mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa yang aku menjadi maulanya, berarti Ali juga maulanya. Kata maula oleh orang-orang Syiah itu kemudian diartikan pemimpin. Maka Bapak dan Ibu kalau ketemu dengan orang Syiah yang mengatakan itu adalah dalil di mana Ali bin Abi Thalib diakui kepemimpinannya oleh Rasulullah, kita jawab, kata maula dalam bahasa Arab itu maknanya 11 makna. Memang salah satunya maknanya adalah pemimpin. Tapi kalau dalam penggunaan bahasa Arab jarang banget kata maula itu diartikan pemimpin. Yang kedua, makna yang lebih pas apa? Makna yang lebih pas adalah mencintai. Barang siapa yang cinta dengan diriku, maka sudah selayaknya cinta dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa makna yang lebih pas adalah yang dicintai? Karena setelah itu Nabi kan berdoa, ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Kalau kemudian maula di sini diartikan pemimpin, terus doa Nabi ini maksudnya apa? Padahal setelah lafal doa yang pertama itu ada kebalikan dari doa yang kedua itu adalah kebalikan dari doa yang pertama. Dan konon para ulama ternyata menemukan sababul wurud kenapa Nabi sampai membela Ali bin Abi Thalib dalam Godirhum. Itu ceritanya gara-gara Nabi SAW itu memerintahkan Khalid bin Walid untuk sebuah misi di Yaman. Khalid bin Walid menang. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk ngambil khumus, rampasan perang yang sifatnya 1/5. Karena Allah dan Rasulnya itu kan dapat 1/5. Diperintahkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat untuk ngambil jatah Nabi dalam kemenangan di perang Yaman itu. Maka kemudian berangkatlah Ali dan beberapa sahabatnya menuju Yaman untuk ngambil jatah khumus itu. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib termasuk yang dapat dari 1/5 harta rampasan perang itu. Harta rampasan itu bisa berupa uang, bisa berupa kendaraan, bisa berupa rumah, bisa berupa budak. Dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil jatahnya. Salah satu jatahnya itu mohon maaf, budak perempuan.
yang kemudian digauli oleh Ali bin Abi Thalib tatkala masih di Yaman. Nah, para sahabat yang ikut dengan Ali merasa tidak nyaman. Memang ini jatahnya Ali bin Abi Thalib, tapi akan lebih pas kalau kemudian Ali bin Abi Thalib menggauli budaknya itu nanti ketika sampai di Madinah. Biar disaksikan dulu pembagiannya secara adil di depan Rasulullah, baru kemudian dia menikmati jatahnya. Peristiwa tidak disukainya Ali bin Abi Thalib menggauli budak jatahnya itu kemudian menyebabkan beberapa sahabat benci kepada Ali, kemudian lapor kepada Nabi. Maka Nabi SAW kemudian menunjukkan sikap pembelaan beliau kepada Ali, sampai-sampai 5 orang lapor dengan hal yang sama, semuanya didiamkan. Dalam riwayat yang lain, setelah 5 orang itu lapor kepada Nabi, Nabi kemudian mengatakan, atub gitu na aliyan, atub gitu na aliyan, atub gitu na aliyan. Apakah kalian benci kepada Ali? Nabi sampai ulang 3 kali. Sampai tatkala momen di mana Nabi SAW melaksanakan haji wada, kemudian Nabi perjalanan pulang ke Madinah di tengah-tengah tempat yaitu disebut dengan Ghadir Khum, Nabi kemudian memberikan wejangan di antaranya Nabi ingin para sahabat tidak benci kepada Ali dengan perkataan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang yang siapa cinta kepada aku maka cinta juga kepada Ali. Jadi klaim bahwasanya kata maula di dalam hadis Ghadir Khum itu adalah Nabi nunjuk Ali menjadi pemimpin tidak benar. Bahkan seandainya Ali bin Abi Thalib itu ditunjuk jadi pemimpin setelah Nabi nanti wafat, kalau dalam bahasa Arab harusnya Nabi itu menambahkan satu lafaz. Yaitu apa? Ba'di, sesudahku. Tapi nyatanya Nabi SAW tidak menggunakan kata ba'di sedikit pun ketika bicara tentang Ali bin Abi Thalib. Bahkan peristiwa tatkala Nabi itu berbicara di Ghadir Khum itu disaksikan oleh puluhan ribu sahabat. Tapi kemudian orang-orang Syiah menduga ada 2 kemungkinan. Kok setelah Nabi wafat yang menjadi pemimpin Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Menurut Syiah kemungkinan pertama itu apa? Para sahabat itu lupa. Aneh Pak. Yang lupa puluhan ribu. Kalau yang lupa cuma 1-2 orang itu wajar. Tapi kok kemudian sampai puluhan ribu nggak mungkin. Karena kemudian dibantah oleh Al-Sunnah, mana mungkin yang lupa puluhan ribu. Kemudian mereka mengatakan alasan yang kedua. Berarti para sahabat berkhianat terhadap wasiatnya Nabi. Padahal kalau kemudian dilogika lagi, orang yang hadir dalam peristiwa Ghadir Khum itu bukan cuma orang Madinah. Orang di Mekah juga ada. Seandainya kemudian orang di Madinah itu berkhianat atas wasiat Nabi, harusnya orang Mekah mengingatkan, kenapa pemimpinnya Abu Bakar? Bukankah ketika di Ghadir Khum Nabi itu nunjuk Ali? Tapi ternyata para sahabat juga tidak bisa dikatakan mereka berkhianat kepada Nabi, dan bagaimana mungkin para sahabat yang dihukumi oleh para ulama udul yaitu orang-orang yang terpercaya kok kemudian sepakat untuk mengkhianati Nabi SAW. Bahkan ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ditanya tentang pemahaman orang-orang Syiah yang mengatakan harusnya pemimpin setelah Nabi itu adalah Ali, Hasan yang merupakan putra dari Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Seandainya kakekku yaitu Muhammad SAW ingin ayahku menjadi pemimpin setelah wafat beliau, apa susahnya? Rasulullah SAW itu kemudian ngomong langsung. Dan yang kedua, kepemimpinan itu adalah hal yang sangat penting dan perkara yang besar. Apa alasannya kemudian kakekku menyembunyikannya? Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib sendiri yang merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mengakui bahwasanya kata maula yang diklaim oleh orang-orang Syiah adalah penunjukan Nabi kepada Ali untuk menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, nanti orang-orang Syiah akan menggiring dengan perkataan Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam tafal fama ballaghta risalata. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu. Kalau tidak kamu lakukan, maka engkau tidak menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah kepada dirimu.
Orang-orang Syiah kemudian menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Nabi itu ditegur oleh Allah untuk mengatakan pengganti beliau adalah Ali dengan menurunkan ayat ini. Tapi kalau kemudian kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, jarak antara Al-Maidah 67 dengan peristiwa Ghadir Khum itu agak panjang. Seandainya Nabi itu diperintahkan untuk mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin setelah Nabi, maka Nabi tidak akan menunda-nunda. Tapi terkesan jaraknya cukup lama antara Al-Maidah 67 dengan peristiwa Ghadir Khum. Maka para ulama kemudian juga membantah klaimnya orang-orang Syiah karena jaraknya terlalu lama. Kalau kemudian terlalu lama berarti Nabi mengkhianati ayat itu. Kemudian yang ketiga, nanti orang-orang Syiah langkah berikutnya untuk ngiming-ngimingin Ahlus Sunnah itu adalah dengan konsep nikah mut'ah. Orang-orang Syiah itu seringkali pakai propaganda gini. Kita tuh sebenarnya cuma perbedaan dalam madhab. Sebagaimana dalam Islam ada madhab Syafi'i, madhab Maliki dan sebagainya, maka tolong akuilah kami itu juga sebenarnya cuma perbedaan madhab. Kita ini beriman kepada Tuhan yang sama, beribadah dengan ibadah yang sama, cuma mungkin beberapa teknisnya berbeda. Di antara hal yang membuat perbedaan antara Syiah dengan kita itu apa? Mereka punya konsep nikah mut'ah yang dihalalkan. Kalau kita bicara tentang sejarah nikah mut'ah, memang pernah diizinkan sebentar oleh Nabi, tapi setelah itu diharamkan. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kalau nanti ada orang-orang Syiah yang mengatakan nikah mut'ah itu halal, Bapak Ibu bisa katakan nikah mut'ah itu sudah dimansuh di dalam Islam. Bahkan riwayat-riwayat yang mengatakan nikah mut'ah dimansuh di dalam Islam itu sumbernya cuma satu, Ali bin Abi Thalib. Kalau kemudian Ali bin Abi Thalib adalah tokoh sentral, tokoh penting di agama Syiah, maka harusnya kalau kemudian sudah dinasihati ini dari Ali bin Abi Thalib, mereka harusnya tunduk. Ali bin Abi Thalib satu-satunya sahabat yang meriwayatkan bahwasanya nikah mut'ah itu sudah dimansuh, sudah dihapus oleh Nabi. Tetapi orang-orang Syiah nanti akan punya perkataan, ma ahallallahu li Muhammadin halla ila yaumil qiyamah wa ma harrama ala Muhammadin harrama ila yaumil qiyamah. Apa yang pernah dihalalkan oleh Muhammad halal selamanya sampai hari kiamat. Apa yang diharamkan oleh Muhammad haram selamanya di hari kiamat. Jadi mereka tidak kenal konsep mansuh. Nah, padahal yang pembawa risalah itu adalah Nabi, tapi kemudian konsep Nabi sendiri dalam melaksanakan syariat Islam malah ditentang. Maka ini tolong kita perhatikan dan kita jadikan argumen untuk melawan argumen-argumen yang disampaikan oleh orang-orang Syiah. Karena saya mengamati ya, orang-orang Syiah itu sampai sudah mengotak-atik hadis dan ayat yang bisa digunakan untuk menggoyang iman kita. Tetapi yang sangat disayangkan adalah di golongan kita sendiri, jangankan menggoyang atau mengotak-atik ayat dan hadis. Baca ayat dan hadisnya aja enggak, Pak. Jadi musuh itu sudah 2 langkah di depan, tapi orang Islam sama sekali belum maju. Waliyadzubillah. Maka ini yang perkara yang sangat kita khawatirkan, karena saya teringat dengan perkataan pemimpin Syiah di Indonesia ya, namanya Husain Shahab. Husain Shahab itu ketika ditanya oleh TV One, itu secara keceplosan mengatakan jumlah orang Syiah di Indonesia itu sekitar 5 tahun yang lalu sudah mengatakan 1 sampai 2 juta. Nah, kalau kemudian itu 5 tahun yang lalu, sekarang sudah berapa? Waliyadzubillah. Dan saya yakin nambah, Pak. Apalagi kemudian Habib milenial itu kemudian diberikan akses. Bahkan kemudian menggunakan nama perayaan Tahun Baru Islam. Dia nanti akan roadshow ke berbagai daerah, cuma satu tempat saja nanti yang tidak dikunjungi, itu kemudian digantikan oleh Ustadz Wijayanto, tapi nanti rencananya akan ke Solo di Gor Bhinneka. Saya berharap laskar-laskar yang di Sukoharjo itu kemudian bisa mencegah dan menolak kehadiran orang-orang seperti ini. Sekaligus saya juga mendapatkan masukan, kalau kemudian tidak ingin Syiah itu berkembang, model dakwahnya Ustadz Anas tuh harus dekat dengan orang-orang yang sedang tersesat.
Kami para asatid di Anas itu kemudian ada masukan, harus berani dakwah di kafe, harus berani dakwah di tempat tongkrongan, harus berani kemudian berdakwah di tempat orang-orang bikin klub, apakah klub sepak bola, klub motor dan sebagainya. Saya termasuk yang bersedia, insya Allah, moga-moga mendapatkan respon positif dan termasuk bisa mencegah umat ini dari bahayanya akidah orang-orang Syiah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Daripada saya lupa, mohon maaf, saya puasa. Nanti lupa nih. Waalaikumsalam. Di bulan Muharram. Oke, saya jawab pertama dulu ya. Ya. Terkait dengan aktivitas Nabi setelah Nabi itu salam dari sholat fardu ya. Banyak riwayat Nabi SAW itu ketika setelah sholat fardu, setelah salam itu kemudian pertama beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Kemudian yang kedua Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang pendek dan itulah yang sering diucapkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga dan keempat Nabi mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'utal jaddi minal jad. Kemudian yang kedua model tahlil yang kedua. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengucapkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian yang terakhir yang termasuk wirid Nabi setelah sholat 5 waktu itu adalah Nabi menutup dengan ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi. Cukup itu yang dilakukan oleh Nabi setiap kali Nabi itu selesai sholat fardu kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh nanti rentetannya banyak, Pak. Yang buku kecilnya pernah saya serahkan kepada Gono. Wirid pagi dan petang. Paham ya? Untuk habis sholat duhur, maghrib dan isya maka cukup seperti itu. Tapi kalau habis sholat subuh dan sholat asar rentetannya panjang. Baca al-maksurat, baca wirid pagi dan petang, itu lebih panjang. Adapun urutannya dalam al-maksurat itu tidak ada keterangannya, harus ini dulu enggak. Bapak mau pindah-pindah silahkan. Tapi enaknya kalau sudah ada bukunya ngikutin saja alur bukunya. Tapi bukunya itu tidak dikatakan urutannya gini. Mereka cuma mengumpulkan inilah yang dibaca oleh Nabi setelah sholat subuh dan sholat asar. Adapun yang dibaca oleh Nabi setelah sholat sunnah, tidak ada riwayat yang kuat yang mengatakan ini pasti dibaca oleh Nabi. Jadi kalau habis sholat sunnah tidak ada riwayat di mana Nabi SAW itu kemudian baca apa. Hanya saja kalau kita hubungkan dengan adzan, di mana kita itu sholat qobliyah. Nabi SAW pernah bersabda, ma bainal adzanaini du'aun mustajabun. Di antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqomah adalah doa yang mustajab. Maka bagusnya sih kalau habis sholat sunnah qobliyah, Bapak berdoa. Paham ya? Karena itu di waktu yang mustajab. Adapun kalau sholat sunnah ba'diyah, tidak ada riwayat di mana Nabi SAW itu kemudian berdoa. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pemandangan ada orang yang habis sholat kemudian langsung berdiri untuk sholat sunnah. Maka ini menyelisih sunnah.
Kalau Bapak habis sholat wajib kemudian ingin sholat sunnah, maka harus ada pemutusnya. Pemutusnya itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan. Ucapannya apa? Ya minimal Bapak berpikir. Pikir sebentar, kemudian setelah selesai berdiri untuk sholat sunnah. Atau yang kedua dengan gerakan. Yang gerakan itu bisa ditandai Bapak geser. Gesernya seseorang dari posisi ketika dia sholat wajib dengan sholat sunnah. Itu dianggap oleh para ulama sebagai isyarat pemutus antara sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Meskipun tidak sedikit ada yang menganggap supaya nanti saksinya di hari kiamat itu lebih banyak. Jadi bukan di daerah sini, tapi nanti sebelahnya itu juga bisa disaksi. Karena di antara hal yang menjadi saksi bagi manusia di hari kiamat itu adalah bumi. Bumi nanti memberikan kesaksian atas apa yang dilakukan oleh manusia. Wallahu a'lam. Jadi kalau untuk zuhur, maghrib dan isya singkat, tapi kalau subuh dan asar karena ada wirid pagi dan petangnya agak panjang. Itu tetap dibaca, tapi kemudian ada rentetan tambahan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Jawabannya sudah. Karena peristiwa di mana Nabi SAW memerintahkan Khalid bin Walid dalam peperangan di Yaman. Kemudian Ali diperintahkan untuk ngambil jatah humusnya itu terjadi sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah. Di mana Ali bin Abi Thalib sudah menikah dengan Fatimah. Wallahu a'lam. Bahkan Hasan dan Husain sudah lahir meskipun masih sangat kecil. Wallahu a'lam. Tidak mengapa, tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Jangankan tidak urut, enggak baca pun enggak apa-apa, Pak. Karena itu bukan rukun dalam sholat. Paham ya? Wallahu a'lam. Ya. 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 Baik. Orang yang berhak untuk berbicara ketika sholat Jumat itu terkesan cuma khotibnya. Berarti yang boleh negur jemaah yang sedang tidur itu sebenarnya adalah khotibnya. Hanya saja memang ada larangan dari Nabi tatkala orang itu sedang berjamaah. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad lagauta. Kalau hadisnya sih bicara tentang ada orang yang ngobrol. Ada orang yang ngobrol ketika sholat Jumat, kemudian ada orang yang negur, khotibnya lagi khutbah kok malah ngobrol sendiri. Maka Nabi mengomentari yang negur ini sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi terkesan kayaknya yang paling berhak negur jamaah sholat Jumat itu cuma satu, khotibnya. Tapi seandainya itu dipahami larangannya berupa perkataan, khawatirnya perkataan itu nanti ganggu konsentrasi khotibnya atau jemaah yang lain, maka bisa sih para ulama tidak sampai mengatakan pada tingkat yang haram untuk kita negur dengan tangan kita. Tapi ingat, negurnya sekali saja. Kalau nanti sampai berkali-kali malah menimbulkan konflik. Paham ya? Malah kemudian kita tambah emosi, dibangunin sekali kok nggak bangun-bangun, kebangetan itu sudah. Pokoknya udah ada upaya kita untuk membangunkan. Kemudian yang selanjutnya, kalau bicara tentang fikih,
Selama orang yang tidur itu tidurnya tidak membatalkan wudunya, dalam kondisi tidak membuka lubang angin, konon sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Perkataan ini jangan kemudian malah menjadi pedoman ya. Saya khawatir kalau ada isyarat boleh tuh kebanyakan kaum muslimin malah ngambil itunya. Saya tuh sering kali sholat Jumat, tapi kalau sholat Jumat di sekolah, jujur Pak, saya ngantuk. Kenapa? Karena kondisi masjidnya itu terbuka tanpa jendela, tanpa pintu. Model masjidnya itu terbuka kayak joglo, sepoi-sepoi panas, dan irama khotibnya 4/4. Udah, jadi saya itu menghindari khutbah Jumat atau sholat Jumat di sekolah. Tapi terpaksa kemarin sholat Jumat di sekolah karena saya mau keluar itu ada orang tua yang konsultasi. Selesai ternyata udah digembok sama satpamnya. Wah apes nih terpaksanya sholat Jumat di sekolah. Saya itu menghindari karena saya pasti ngantuk Pak. Gak ada yang gak ngantuk. Ketika saya melihat ya hampir 70%. 70% itu ngantuk. Dan wah apalagi sound systemnya kurang efektif. Seberang kali itu masjidnya suaranya mikrofonnya ngalahin mikrofon sekolah. Wah jadi sangat tidak kondusif kalau ceramah di sekolah tempat kami gitu ya. Tapi kembali lagi, kalaupun misalnya tidurnya tidak membatalkan, sebagian ulama mengatakan udah dibiarin. Daripada dia nanti melek kemudian malah ngobrol sendiri, mending tidur aja. Tapi ya mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang hari Jumat, hari di mana kita berlomba-lomba untuk dapat pahala terbanyak, kok kemudian malah tidur, ya pasti pahalanya tidak optimal. Eman-eman gitu ya. Maka usahakan kalau ngantuk, hilangkan rasa kantuk. Entah kemudian keluar lagi wudhu, atau kemudian menyibukkan diri dengan bergerak-gerak biar bangun terus. Wallahu a'lam. Tapi intinya tidak dilarang. Kalaupun Mas negur cuma sekali saja, jangan berkali-kali karena itu malah bisa menimbulkan permasalahan. Wallahu a'lam. Ada? Jumlah? Ya. Ya, yang pertama kalau masjid Syiah itu berada di wilayah Ahlussunnah wal Jamaah, pasti simbol-simbolnya susah ditemukan. Tapi kalau kemudian wilayah itu sepi atau wilayah itu adalah mayoritas orang mereka baru berani terang-terangan masjidnya itu adalah masjidnya orang Syiah. Masjidnya orang Syiah itu ciri khasnya apa? Pasti ada tulisan memuji Ali bin Abi Thalib, memuji Husain. Ya Husain, ya Ba Abdillah, ya Abul Fadl dan seterusnya. Itu indikator yang memastikan masjid itu milik orang Syiah. Tapi kalau kemudian mereka di tempat minoritas, kita bisa mengindikasi dari segi mungkin namanya. Di Padoan, tahu ya, Sawahan Padoan, itu ada masjid namanya Masjid Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu siapa? Orang yang menikam Umar bin Khattab. Kalau bukan masjidnya orang Syiah nggak mungkin. Emangnya nggak ada nama tokoh lain yang bisa dijadikan nama masjid ini. Dan Abu Lu'lu'ah itu adalah tokoh yang dieluk-elukan oleh orang Syiah karena ketika Umar bin Khattab ditikam, mereka menganggap Abu Lu'lu'ah itu adalah pahlawan. Bahkan dalam doa di dalam sholatnya orang-orang Syiah mereka berdoa, Allahumma syurna yaumal qiyamati ma'abi Lu'lu'ah. Ya Allah kumpulkan kami di hari kiamat dengan Abu Lu'lu'ah. Kalau ada orang Syiah ngomong kayak gitu saya aminin Pak. Mau Abu Lu'lu'ah, orang dolim masuk neraka, mereka ingin bersama dengan orang dolim yang masuk neraka, saya aminin. Amin gitu ya. Tapi kalau kemudian mereka berdoa Allahumma an Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Hafsah wa Aisyah dan seterusnya,
ya Allah lanaklah Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah dan sebagainya, saya tidak mengamini. Gitu Pak. Jadi untuk yang paling terdekat di daerah sini yang masjidnya orang Syiah itu di daerah Patuan Sawahan sana, namanya Masjid Abu Lu'lu'ah. Saya nggak tahu, coba di Google Map ada nggak Masjid Abu Lu'lu'ah, masuk di dalam Google Map nggak? Tapi kalau di Sawahan ada. Nggak mungkin mereka bisa berkilah ini masjidnya Ahlussunnah. Wong namanya saja tokoh yang dilulukan oleh orang Syiah. Wallah alam. Kemudian yang kedua, masjid Syiah itu mana? Ya kelompok yang kemudian sangat-sangat bukan cuma dicurigai, ada bukti mereka berkiblat kepada Iran. Di mana? Gumuk. Paham Pak ya? Wallahu alam. Mereka memang masih minoritas, tapi kita perlu hati-hati kalau kemudian masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam. Sampun nggih, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.